Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan ekspor dan impor produk UMKM. Peluang memang harus diciptakan, apalagi di era industri 4.0. Peluang itu kian terbuka luas di era digital UMKM 4.0. Tentu saja berpeluang untuk mengisi ceruk pasar yang diabaikan oleh banyak perusahaan yang hanya fokus pada konsumen menengah atas. Mereka lebih mengandalkan pada operasional perusahaan yang berbiaya tinggi dalam skala produksi, manajemen, keuangan, dan riset pengembangan. Hal ini tentu menghasilkan produk-produk yang berperforma tinggi tetapi berbiaya mahal. Faktor utama yang menentukan besar kecilnya peluang bagi seorang pengusaha atau sebuah perusahaan adalah: 1. Akses penuhnya ke informasi mengenai aspek-aspek kunci bagi keberhasilan suatu usaha. 2. Akses ke teknologi terkini atau terbaik. 3. Akses ke modal. 4. Akses ke tenaga terampil atau SDM. 5. Akses ke bahan baku. 6. Infrastruktur. 7. Kebijakan atau peraturan yang berlaku, baik dari pemerintah sendiri maupun negara mitra. Berkembangnya kesadaran masyarakat global pada produk-produk ramah lingkungan. Kondisi ini merupakan peluang pasar dalam mengembangkan produk untuk meningkatkan daya saing UMKM. Untuk tantangan produk ekspor dan impor UMKM, dari berbagai peluang yang bisa diandalkan untuk menjamin keberlanjutan hidup UMKM pangan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. 1. Mampu menyiapkan komoditas sesuai kebutuhan. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, yang dibutuhkan konsumen adalah makanan dan minuman yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Mampu menembus pasar online. Pemasaran produk pangan bisa dilakukan secara online, baik secara sederhana atau melalui pemasaran modern dengan memanfaatkan platform yang tersedia. 3. Pengembangan produk sesuai selera masa kini. Untuk itu, UMKM harus selalu melakukan inovasi produk dengan mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan konsumen. 4. Mampu menciptakan bentuk dan ukuran menarik. UMKM pangan harus menyadari bahwa selera konsumen tidak hanya terkait dengan rasa, namun juga bentuk dan ukuran produk. 5. Mampu membuat kemasan yang artistik dan informatif. Apalagi pemasaran online, di mana dalam menentukan keputusan pembelian konsumen tidak bisa memegang produk secara langsung, maka kemasan yang artistik dan informatif mutlak diperlukan. 6. Mampu menciptakan cita rasa yang eksotik. UMKM pangan harus mampu menciptakan suatu produk makanan atau minuman yang memberikan cita rasa eksotik dan memberikan kesan kekinian. Untuk itu, UMKM pangan harus selalu melakukan inovasi produk dan tanggap terhadap preferensi konsumen. 7. Mampu meningkatkan keamanan, kebersihan, dan higienitas. UMKM pangan harus mampu menjaga dan meningkatkan keamanan kebersihan tidak hanya pada produk namun juga dalam prosesnya. 8. Mampu menerapkan protokol kesehatan dalam bisnis, seperti pengaturan jumlah pengunjung, penyediaan sarana cuci tangan ataupun hand sanitizer, serta protokol kesehatan lainnya. 9. Mampu mengenali siapa konsumen potensial. Dengan mengetahui siapa konsumen potensial, UMKM bisa menyesuaikan merancang produk sesuai dengan karakteristik konsumen. 10. Mampu mengevaluasi produk untuk dapat bertahan. UMKM pangan harus mampu mengevaluasi produk dengan mendengarkan opini dan masukan dari konsumen. Saya Vika Amalna, di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur perizinan ekspor produk UMKM. Jadi kegiatan ekspor ini bukan hanya kegiatan jual beli biasa, namun melibatkan beberapa wilayah hingga negara, sehingga banyak sekali ketentuan yang berlaku yang berada di dalam kegiatan ini. Jadi perizinan pelaku UMKM itu ada beberapa. Yang pertama,
UMKM ini harus memiliki surat izin usaha. Nah, untuk saat ini surat izin usaha itu bisa diurus secara online melalui portal yang telah disediakan oleh pemerintah, atau bisa juga berupa surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Namun untuk mengurus SIUP ini harus datang langsung ke kantornya gitu. Terus yang kedua, harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Nah, NIB ini juga diurus secara online. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk datang ke kantor, capek-capek gitu, panas-panas. Kita bisa langsung mengakses dari portal yang telah disediakan gitu. Nah, yang ketiga, memiliki NPWP. Nah, NPWP ini diurus di kantor pajak terdekat dengan pelaku usaha. Jadi misal kita berada di Madura, jadi mengurusnya tuh di tempatnya kita, bukan malah ke daerah yang lain gitu. Itu nggak boleh gitu. Terus yang terakhir yaitu izin usaha penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah perizinan itu selesai, maka masuk ke dalam proses pelaksanaan ekspornya. Jadi yang pertama itu pemeriksaan dokumen ekspor di Departemen Procurement seperti shipping request, proforma invoice, packing list, dan B atau L, bill of lading yang dikirimkan oleh marketing. Setelah dokumen itu disiapkan, maka Departemen PPC itu mengeluarkan tailor made work order. Terus setelah dokumen performa dikirim ke departemen tadi itu, Departemen FPIC itu mengambil barang yang akan diproses. Namun sebelum itu, barang yang mau diekspor itu harus dicek terlebih dahulu, kayak pengirimannya kemana, terus barangnya itu harus ditimbang untuk menentukan berapa pembayaran yang harus dilakukan, lain-lain gitu kan. Nah, setelah itu baru dibuatkannya dokumen BC 3.0. Nah, itu langsung berkoordinasi dengan bea cukai gitu. Nah, setelah itu maka barang yang akan diekspor itu akan dibawa oleh pihak bea cukai untuk dilakukan pengemasan maksud saya, kayak di packaging, terus dilakukan pengepakan dan dikasih nomor segel. Nah, setelah itu dikasihin ke freight forwarder dan akan diterbitkan airway bill atau surat muatan udara. Nah, setelah itu baru kita tuh bisa memantau gitu kan lewat AWB-nya itu. Nah, AWB itu berfungsi untuk kita tuh bisa tahu ini pemberangkatannya kapan, ini nanti bakalan transit di mana, kayak gitu, dan lain-lain. Nah, setelah itu setelah barang itu diterima oleh buyer, oleh pembeli, maka itu nanti ada pembayaran atau transfer yang semestinya harus dilakukan gitu. Biasanya tuh disepakati di awal seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen logistik UMKM. Yang pertama, pengertian dari manajemen logistik ini merupakan ilmu manajemen yang mengatur tentang bagaimana kegiatan perencanaan, pengimplementasian, dan pengontrolan secara aktif dan efisien terhadap arus barang yang masuk dan keluar guna untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengelolaan logistik merupakan tanggung jawab manajer logistik dan staf di bawahnya, karena barang-barang persediaan logistik merupakan aset perusahaan yang harus dijaga untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan atau UMKM. Maka dari itu, top manajemen atau manajemen puncak sangat berkepentingan dan perlu untuk memantaunya. Kemudian fungsi dari manajemen logistik UMKM dalam proses penerapannya itu memiliki berbagai fungsi penting yang akan selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah fungsi-fungsi manajemen logistik. Yang pertama yaitu perencanaan dan memenuhi kebutuhan di UMKM.
Dalam hal ini manajemen logistik berfungsi sebagai perencanaan dan juga penentu keperluan dari setiap program organisasi. Hal ini meliputi aktivitas analisa produk yang digunakan, skala prioritas, hingga ketersediaan barang. Kemudian penganggaran. Fungsi penganggaran dalam manajemen logistik adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki UMKM. Jika biaya anggaran logistik tersebut ternyata tidak sesuai dengan budget yang dimiliki, maka harus dilakukan perubahan yang dibuat oleh UMKM. Yang ketiga, fungsi pengadaan. Manajemen logistik pada dasarnya memang lebih fokus pada pengadaan barang, dan hal ini merupakan hal yang wajib menjadi hal penting yang harus diperhatikan, karena pada saat terdapat ketidaksesuaian anggaran dana, dan maka akan sulit dalam mengubah perencanaan. Maka pihak manajemen logistik harus melakukan improvisasi untuk mengelola kegiatan logistik dengan budget yang terbatas. Kemudian yang keempat, yaitu penyimpanan dan penyaluran. Fungsi manajemen logistik dalam penyimpanan dan penyaluran adalah suatu proses yang mana suatu produk barang sudah diperoleh pada tempat yang memang sudah disediakan oleh pelaku usaha. Kemudian barang-barang tersebut akan disalurkan ke pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan standar operasional perusahaan atau UMKM. Yang kelima, pemeliharaan. Dalam hal ini, manajemen logistik juga meliputi seluruh pemeliharaan barang. Umumnya, tujuan dari pemeliharaan barang logistik adalah untuk memastikan produk barang yang tersimpan tidak menjadi cepat rusak. Yang keenam, penghapusan. Dalam proses ini, manajemen logistik juga terdapat kegiatan penghapusan. Fungsi penghapusan dilakukan untuk memisahkan barang yang sudah rusak, memperbaikinya, atau menggantinya dengan yang sesuai. Kemudian yang ketujuh, yaitu pengendalian. Fungsi pengendalian ini dilakukan oleh seorang manajer logistik dengan tahapan yang sesuai dengan berbagai fungsi yang sudah disebutkan di atas. Pengendalian ini tujuannya untuk memastikan seluruh fungsi logistik bisa dilakukan sesuai dengan diharapkan oleh pelaku usaha. Kemudian ada beberapa manfaat manajemen logistik selain memiliki tujuan, yaitu sistem manajemen logistik ini juga memiliki banyak manfaat yang nantinya akan diperoleh oleh. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen logistik. Selain memiliki tujuan, sistem manajemen logistik ini juga memiliki banyak manfaat yang akan dirasakan oleh suatu perusahaan. Berikut ini beberapa manfaat logistik, yaitu diantaranya: pertama, persediaan. Dengan adanya manajemen logistik yang baik, maka ketersediaan barang akan terjamin sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Kemudian transportasi. Kegiatan logistik tentunya akan membutuhkan alat transportasi, sehingga pihak perusahaan yang sudah menerapkan manajemen logistik yang baik akan mampu memastikan adanya transportasi untuk proses distribusi barang. Yang ketiga, fasilitas. Fasilitas logistik dibutuhkan agar seluruh aktivitas logistik bisa dilakukan dengan lancar. Dengan menerapkan manajemen logistik, maka pihak perusahaan akan mengetahui fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatannya. Yang keempat, yaitu layanan. Memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan merupakan hal penting yang harus diperhatikan bagi setiap perusahaan. Namun, pelayanan tersebut tidak hanya fokus pada konsumen saja, tetapi bisa juga pada pihak lain seperti supplier. Kelima, manajemen dan administrasi. Setiap proses manajemen pastinya akan selalu didukung dengan aktivitas administrasi agar setiap kegiatan tercatat secara baik dan teratur, sehingga seluruh informasi kegiatan logistik dapat ditemukan dengan mudah ketika diperlukan. Keenam, inbound transportasi. Yang keenam yaitu inbound transportasi. Manfaat manajemen logistik pada inbound transportasi dilakukan untuk menangani distribusi barang dan bahan baku dari pihak ke perusahaan. Dengan manajemen persediaan yang baik, maka peluang perusahaan akan berpotensi mendapatkan
kerjasama yang baik dengan pihak pemasok yang mempunyai kualitas barang yang baik dan ketersediaan yang memadai. Kemudian yang ketujuh yaitu outbound transportasi. Kegiatan ini menangani distribusi yang baik dan perusahaan ke pihak konsumen dan mampu memastikan pengantaran barang bisa berjalan dengan baik. Kedelapan yaitu pemecahan masalah. Di dalam proses penyediaan barang pasti akan ada masalah yang mungkin bisa terjadi suatu saat dan mampu memastikan pengantaran barang dengan menerapkan manajemen logistik yang baik, maka setiap permasalahan tersebut bisa diatasi dan juga diantisipasi dengan cepat, tepat, dan akurat. 9. Yaitu informasi kepada konsumen. Pada umumnya konsumen melakukan tracking pada pengiriman barang yang dipesannya. Dengan hadirnya manajemen logistik yang baik, maka penyampaian informasi terkait distribusi suatu barang dapat dilakukan lebih terorganisir. Yang terakhir yaitu kepercayaan dari konsumen, di mana pelayanan terbaik terhadap konsumen, baik itu dalam hal penyampaian informasi, ketepatan waktu, distribusi, dan pelayanan yang baik, pada akhirnya akan menimbulkan tingkat kepercayaan konsumen yang lebih besar kepada perusahaan. Hal ini akan berujung pada timbulnya loyalitas konsumen pada suatu brand atau perusahaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.